kemari dalam rangka memenuhi tugas calon penggerak Pak. Ya. Di modul 31 kan Pak, kami ada praktek untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin Pak. Jadi dalam hal ini saya mewawancarai Bapak, bukan menilai ya Pak, tapi saya mau melihat bagaimana Bapak mempraktekkan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Jadi dalam hal ini Pak, saya akan menyampaikan nanti 8 butir pertanyaan untuk menggali informasi dari Bapak terkait tentang pelaksanaan pengambilan keputusan yang sudah Bapak laksanakan selama ini. Kita mulai Pak. Ya. Yang pertama Pak, saya mau gali dari Bapak, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tentang dilema etika atau bujukan moral ini. Sepertinya ini istilah yang baru. Iya Pak. Ya, biarpun sebenarnya hal-hal ini sudah kita lalui, sudah kita laksanakan selama kita menjadi pimpinan, bahkan selama kita menjadi guru. Ya, karena di sekolah itu kan ada masalah dari anak-anak, dan juga ada guru dan tenaga ya pendidikan. Iya. Jadi sebenarnya masalah ini bukan yang baru, hanya istilah tersebut istilah yang baru muncul ya. Saya sendiri pun ya baru akhir-akhir ini mendengar istilah dilema etika ataupun bujukan moral itu. Jadi begini ya, apabila ada masalah atau kita katakanlah kendala-kendala di sekolah kita yang merupakan masalah dilema etika, ya dilema ini kan antara 2 pilihan atau lebih yang mungkin kita itu harus berpikiran jernih dan dalam memahami dilema etika tersebut, supaya nanti orang-orang yang terlibat di dalam masalah tersebut dapat merasa mereka itu menerima jalan keluar yang akan kita sampaikan. Jadi yang pertama ya, kita itu harus mempelajari dulu apa masalah itu ya. Setelah kita mempelajari, baru kita simpulkanlah terhadap kasus yang terjadi. Karena dari kesimpulan ini nanti kita akan bergerak untuk kita gunakan bahan sebagai tindak lanjut untuk mencari atau mengambil keputusan dalam pemecahan masalah atau kasus-kasus yang kita hadapi itu. Jadi mempelajari ya, menyimpulkan, bukan menyimpulkan hasilnya, tetapi menyimpulkan bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam dilema etika itu mungkin orang-orang ya atau siswa atau guru yang mempunyai kasus tersebut mempunyai pemahaman sama-sama benar. Nah, jadi di sini kita harus amit-amit atau betul-betul memahami kedua belah pihak supaya nanti bisa menerima ya hasil keputusan yang kita ambil. Jadi yang awalnya kita itu harus terlebih dahulu kita melakukan koordinasi atau komunikasi dengan katakanlah dengan kepala sekolah atau bahkan guru-guru juga ya, guru-guru senior yang sudah banyak berpengalaman dalam penyelesaian masalah. Nah, bahkan ini bisa kita lebih luas lagi kepada orang tua ya, misalnya masalah anak-anak itu ya kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tua atau komite. Lalu ya nilai-nilai kebajikan yang ada ya harus relevan lah ya, dan tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan. Nah,
Nah ini supaya nanti dalam mengambil keputusan itu jangan nanti yang satu pihak merasa dirugikan, satu pihak merasa diuntungkan. Iya, Nah, jadi ini sama-sama diuntungkan lah bagaimana ke depannya supaya pihak-pihak yang bermasalah tersebut dapat menerima keputusan kita, ya, keputusan bersama. Jadi kalau saya secara pribadi saya tidak mau terburu-buru secara langsung saya ambil keputusan, tetapi ini saya harus komunikasi dulu. Bahkan ada masalah-masalah yang perlu kita bicarakan dengan atasan kita, misalnya dengan dinas pendidikan, ya, supaya kuat argumen kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya dalam hal ini ada kolaborasi dengan beberapa pihak. Iya, ada kolaborasi. Iya, begitu ya Pak. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini ya, karena masalah-masalah atau kasus yang kita hadapi ini antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya bisa saja berbeda. Jadi tidak ada prosedur atau langkah-langkah yang baku. Ya, kita mempelajari kasus apa yang muncul, kasus apa yang terjadi. Ya, jadi bisa saja kasus A berbeda cara penyelesaian mengambil keputusannya dengan kasus B. Ya, akan tetapi kita itu selalu mengusahakan jalan musyawarah, ya, supaya nanti tercapai kesepakatan bersama. Ini kalau perlu melibatkan di luar sekolah kita, misalnya komite sekolah, ya, misalnya masalah anak-anak, ya, bisa saja kita memasukkan pengaruh dari komite sekolah atau orang tua, ya, karena ini misalnya masalah-masalah itu kompleks, ya. Contohnya perkelahian di luar, supaya ini jangan semakin meluas karena sudah di luar, contohnya pulang sekolah, tapi kita juga merasa bertanggung jawab itu siswa kita, ya. Jadi supaya jangan meluas lagi karena ada hal-hal ini mereka berkelahi, ya, merasa benar, ya, jadi menyinggung yang lain juga. Jadi supaya jangan melebar, ya, kita minta pendapat dari orang tua atau komite sekolah, ya, atau lehli yang berkompeten. Nah, supaya lebih spesifikasi lagi dia, pertama kita mengkaji situasi, bagaimana situasi yang sebenarnya, ya, apa latar belakangnya. Seperti orang sakit, ya harus diagnosa dulu penyakitnya, supaya tepat memberikan obat. Iya, tepat memberikan obat. Jangan nanti sakit kepala, ya, karena mulus-mulus perutnya, Kasih sakit sakit perut, ya, padahal dia karena sudah lapar. Iya, Lalu, iya, Pak. ya, diagnosa dulu kan, baru kita buatlah tujuan tentang pemecahan masalah ini dan rencananya, langkah-langkah dan rencana-rencananya. Nah ini, setelah itu barulah kita memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah masalah itu terpecahkan, kita juga harus mengevaluasi hasil. Jangan sudah selesai itu, ya. Ada lagi jangka panjangnya, bagaimana kita evaluasi? Apakah ada kemungkinan kambuh lagi? Nah, itu harus kita antisipasi, perlu kita pantau sampai selesai. Kedua belah pihak yang bermasalah itu, ya, merasa menerima akan keputusan kita. Itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya. Nah begini, ya, dilema etika itu mencakup hampir seluruh elemen yang ada di sekolah. Jadi kalau pendapat saya secara pribadi tidak bisa langsung saya ambil keputusan. Nah, ada siswa itu, contohnya masalah siswa lah, ada kasus di siswa, kan ada wali kelas. Nah, jadi wali kelas ini kita panggil karena mereka yang lebih mengetahui tentang si anak ini kan. Nah, karena yang pertama mengetahui itu adalah wali kelas, baru kita panggil wakasek, terutama wakasek siswa, akan guru kita panggil. Jadi kita musyawarahkan dulu. Nah, bagaimana sebenarnya kasus ini, lalu kita buat sebuah pertimbangan, ya. Bagaimana apabila kita lakukan begini, ya, apa dampak negatifnya? Apakah mereka itu bisa menerima? Karena tadi Ibu katakan bahwa
ada berbenturan antara benar dengan benar. Ya, ini antara yang benar dan yang benar. Ini Tapi harus, menimbulkan dilema. tapi menimbulkan itulah karena merasa benarnya ini menimbulkan dilema. Kalau yang satu benar dari kacamata kita, satu sudah jelas salah, ya ini lebih mudah kita sebenarnya keputusannya daripada yang benar si A itu benar, si B itu benar. Ya, jadi kita harus membuat suatu keputusan yang efektif lah, ya, ini supaya masalah itu tidak boleh lagi cepat selesai. Ya, jadi intinya kita harus musyawarah dulu, berkolaborasi, membicarakan tentang dilema tersebut. Ya itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Ya. Pertama, ya, karena saya bisa dikatakan masih mempunyai guru-guru senior di sekolah kita ini, ya, menghadapi guru senior itu kadang kita sangat sulit, ya, karena mereka itu sudah merasa senior dan memang senior dari saya. Banyak yang kurang bisa menerima apa keputusan kita, merasa mereka yang benar. Ya, biarpun sebenarnya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan untuk bersama, tidak ada keputusan itu untuk senior, tidak ada keputusan itu untuk junior, ya, itu seluruh warga sekolah. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya untuk masalah siswa, ada kalanya orang tua itu selalu menunjukkan dirinya bahwa anaknya yang benar, ya, dengan emosional, ya, datang ke sekolah tidak berbicara baik-baik. Ini kadang sebagai manusia biasa kan, ya, saya juga mau naik tensi juga menghadapi yang demikian, ya, karena mereka itu selalu menunjukkan kebenaran anaknya tanpa memikirkan apa kebajikan yang lain. Seperti awalnya tadi kita bicarakan, ya, harus kebajikan itu harus kita tanamkan, ya, harus kita tanamkan supaya hasilnya bisa memuaskan mereka yang punya kasus atau masalah. Lalu yang ketiga, yang sulit ini meyakinkan. Kalau sudah kita berbicara tentang meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, ya, menjadi dilema bagi kita. Namanya pun meyakinkan. Bagaimana kita meyakinkan yang awalnya dia merasa benar sendiri, ya, akhirnya dia mengakui bahwa, ya, sama-sama benar, ya, sama-sama salah. Ini kan awalnya kan sebagai manusia kita kalau ada kasus, ya, kita langsung merasa kita benar sendiri. Ini kalau kita ambil sebuah keputusan, merasa dia dirugikan. Nah ini, jadi hal-hal ini yang sangat sulit, harus dengan lembut, ya, harus dengan penuh kekeluargaan, harus dengan penuh kebajikan itu harus kita terapkan kepada mereka. Kita berikanlah pengertian, ya, supaya mereka dapat menerima keputusan dan merasa tidak dirugikan ini, ya, tidak merasa dirugikan. Tetapi hasil akhirnya nanti endingnya itu kan sama-sama menguntungkan bagi mereka yang punya masalah, ya, yang punya kasus ini kita selesaikan secara musyawarah, ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, ini juga termasuk sulit apabila menghadapi orang-orang yang merasa tidak benar. Itulah yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, ya Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Dan Ya. seperti apa prosedurnya yang Bapak jalankan, Pak? Ya, tentang jadwal, ya, ini bukan seperti kita masuk ke kelas. Karena dilema etika ini bisa saja terjadi kapan saja terjadi di sekolah. Ya. Ada itu kasus yang
harus segera kita selesaikan. Tidak bisa kita Tunda-tunda. tunda-tunda, harus kita selesaikan. Bisa saja 1 hari itu juga harus kita selesaikan. Nah, supaya nanti seperti saya katakan tadi, kasus ini jangan melebar, ya, jangan masuk pihak ketiga. Iya. Nah, ini yang sulit. Jadi kalau ada 1 hari itu contohnya kejadian di sekolah kita ada kasus, ya langsung kita selesaikan. Kita musyawarah ya, dengan guru, wali kelasnya, dengan pihak-pihak guru BK ataupun wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi ada juga kasus itu perlu kita laporkan ke atasan kita. Iya. Tidak bisa hanya kita yang mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Kita perlu melaporkan ke dinas pendidikan bagaimana jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Karena ada masalah itu, kita katakanlah secara ruang lingkup sekolah, ya ada itu harus melibatkan komite sekolah, bahkan warga di luar sekolah. Saya perangkat desa, orang tua wali. Nah, ini kan kita perlu buat penjaluran. Tetapi biarpun demikian kita tetap memantau kasus-kasus tersebut supaya jangan melebar. Ini kita pantau terus sambil kita ambil apa dasar-dasar masalah, tetap juga kita pelajari. Bukan berarti kita biarkan dulu, dan menunggu mereka datang kita biarkan, bukan begitu. Ya, masih bisa untuk ruang lingkup sekolah itu mengambil data-data masalah yang terjadi. Nah ini nanti oleh yang berkompeten itu, misalnya komite sekolah atau orang tua, ya bisa kita laporkan tahap awalnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi untuk ini kita tidak punya jadwal tertentu. Ada masalah yang segera diselesaikan, ya ada masalah yang perlu kita komunikasikan dengan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Artinya tergantung situasi dan letak masalahnya. Letak masalahnya. Ya. Oke, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mengundang atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oh jelas lah ya, bahwa di sekolah itu sebagai pimpinan kan kita punya teman sejawat, ya. Kita punya guru, kita punya wakil kepala sekolah, bahkan pihak teknik juga bisa kita ikut sertakan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika itu. Jadi banyak, ya. Kita tidak berdiri sendiri. Nah, ini saya yakin kalau semakin banyak kita berkumpul untuk memecahkan masalah, nah, kita akan semakin mudah untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi ada garis bawahnya juga, ya, jangan terlalu banyak, karena kalau semua kita panggil, kita bermusyawarah, ya kepala kita juga semakin pening, semakin sulit, ya. Jadi hal-hal yang tertentu lah yang kita panggil, kita musyawarah, ya, yang dapat memberikan solusi dengan cepat. Ya mungkin dengan pengalaman yang mereka lalui selama ini. Ya. Jadi kalau kita menerima masukan dari teman-teman yang sudah pengalaman dan kemungkinan saja mereka pernah menemui masalah yang sama, nah ini kan akan semakin efektif kita untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, biarpun saya katakan tadi, ya kita semua diberkawan, tetapi ada baiknya kita pilihlah bapak ibu, guru, intern sekolah dulu, mana yang lebih memahami tentang masalah tersebut. Nah, terutama ini guru-guru BK ini, ya secara psikologis dan pendekatan terhadap masalah, terutama masalah anak-anak, ya saya akui mereka ya lebih punya kompetensi. Karena mereka lebih menjurus ke arah sana daripada guru-guru mata pelajaran. Biarpun saya tidak mengesampingkan kemampuan guru-guru terhadap pemecahan suatu kasus atau suatu masalah yang dihadapi oleh siswa maupun yang dihadapi oleh sesama guru. Ya. Berarti dalam mengambil keputusan, Bapak selalu melibatkan rekan-rekan kerja Bapak Iya. dalam mengambil keputusannya, Pak? Iya.
Artinya keputusan itu tidak hanya Bapak sendiri yang memikirkan, Iya. tapi juga turut andil Iya. masukan-masukan dari anggota Bapak sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Begitu ya Pak ya? Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini Pak? Oh ya, ya. Pembelajaran yang saya ambil dalam yang penting ya, yang utama dalam pemecahan masalah atau kasus dilema ini, bahwa apapun yang kita hadapi, kita harus berkooperasi, kita harus bermusyawarah, baik itu dalam ruang lingkup intern sekolah maupun kita kembangkan di luar sekolah, misalnya kalau itu bahkan atasan kita di dinas pendidikan, supaya hasil yang kita capai nanti lebih baik, lebih sempurna. Kalau hanya kita kan kita tidak mampu. Bisa saja bapak guru yang lain itu lebih mampu menguasai tentang sesuatu masalah, kita minta pendapat. Kita sebagai manusia kan punya keterbatasan. Orang lain memahami, kita belum memahami. Orang lain bisa mengambil suatu solusi atau keputusan, itu belum tentu. Jadi sebagai manajerial, ya saya harus mengakomodir, ya, minta pendapat dari kawan-kawan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini, tidak semua saya minta pendapat. Karena bisa saja nanti saya minta pendapat itu kan semakin mulia semakin panjang. Ini ya hasilnya keputusan tidak bisa kita ambil dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi keputusan penting itu hasil musyawarah itu yang pertama. Baik Pak, ya akhirnya dari 8 pertanyaan ini Pak, saya banyak akhirnya memahami bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal Pak sebagai pemimpin. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya hari ini Pak. Ya. Saya berharap yang Bapak lakukan hari ini itu menjadi wawasan yang baru bagi saya. Bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan yang bijaksana dalam unit kerja yang dipimpinnya. Untuk hal ini Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami calon guru penggerak untuk pelaksanaan tugas-tugasnya Pak? Ya baik, terima kasih lah ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai calon guru penggerak dari Satu Kampung. Kiranya Ibu dapat menyelesaikan masa pendidikan ini ya, dengan baik, dan nantinya hasil yang diharapkan, ya, yang Ibu harapkan, yang kami harapkan sebagai pimpinan dapat Ibu tanamkan di sekolah kita ini, terkhusus baik nanti untuk pengimbasan ke sekolah-sekolah yang lain. Saya yakin Ibu sebagai calon guru penggerak menjadi pionir, ya, penggerak di sekolah kita. Termasuk tadi apa yang Ibu pertanyakan dari saya sebagai pimpinan, karena Ibu nanti termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang berperan aktif juga dalam pemecahan masalah. Ya, biarpun masalah tersebut masalah kecil, karena apabila nanti Ibu sudah dapat memecahkan masalah kecil di sekolah kita ini, ya masalah-masalah yang lebih besar pun saya yakin Ibu dapat memecahkannya. Dan saya juga mengharap, ya, kolaborasi antara Ibu dengan saya sebagai pimpinan dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini, ya, dapat memecahkan kasus-kasus. Ya, bisa saja nanti kasus-kasus yang Ibu hadapi tidak sampai kepada saya, ya, karena Ibu bisa menyelesaikan sendiri dengan banyak belajar, ya, dari saya, dari kepala sekolah yang lain, dari teman-teman yang lain, untuk pemecahan masalah atau kasus-kasus dilema
dilema yang kita hadapi, ya. Itu harapan saya kepada ibu, tetaplah belajar, ya, belajar dan belajar, karena di dalam hidup kita ini sampai ajal menjemput kita itu kita tetap belajar, tidak ada yang tamat, ya, tidak ada tamat, terutama dalam membina anak-anak, karena masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang kompleks, lagi pada zaman sekarang ini. Mungkin masa ibu dengan masa kami sudah berbeda, ya. Kalau masa kami, masalah-masalah yang kami, ya, yang dihadapi oleh guru terhadap kami mungkin hanya masalah-masalah kecil, bukan sekarang. Seperti sekarang ini kan, ya, kompleks sangat banyak, karena budaya-budaya dari luar itu sudah semakin bebas masuk, ya, karena di medsos, internet, akhirnya semakin kompleks. Itu harapan saya kepada ibu, semoga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan sukses, dan nanti menjadi tulang punggung di sekolah kita dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Ya, terima kasih Pak untuk harapannya, semoga bisa diwujudkan Pak. Terima kasih. Saya kira wawancara kita cukup dulu untuk kali ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama dan kesediaan Bapak untuk membersamai saya dalam wawancara ini Pak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.